Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pembelajaran dasar-dasar bahasa Inggris kali ini adalah menggunakan preposition on. Preposition on fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan yang pertama tentang situasi atau keadaan. Berikutnya mengidentifikasikan media atau alat komunikasi. Kita mulai mempelajari kalimat-kalimat yang menggunakan preposition on untuk mengidentifikasikan situasi atau keadaan. Kalimat nomor 1. She is on vacation in Bali. Dia sedang berlibur di Bali. Subjek she, artinya dia adalah mengacu kepada seorang perempuan. Kemudian to be is. To be bentuk pertama yang kita gunakan dalam kalimat present tense, kondisi saat ini. On vacation, sedang berlibur. Dalam keadaan sedang berlibur. Itulah penggunaan preposition on yang mengacu kepada situasi atau kondisi. In Bali adalah keterangan tempat. Agar nanti Anda bisa berbicara bahasa Inggris yang dimengerti orang lain, maka sangat perlu Anda mampu mengucapkan setiap kata dengan benar. Maka dari itu Anda diajak untuk berlatih, untuk membaca. Kami contohkan, setelah itu silakan Anda membacanya. Kita mulai. She is on vacation in Bali. Kalimat nomor 2. I am on a strict diet to lose weight. Saya sedang diet ketat untuk menurunkan berat badan. I am artinya saya, subjek I dan to be am. To be am dalam bentuk pertama, sehingga kalimat ini berbentuk kalimat present tense, waktu kini. On a strict diet, sedang diet ketat. Penggunaan on di sini menyatakan kondisi atau situasi sedang diet ketat. Kemudian to lose, artinya menghilangkan. Dalam konteks kalimat ini artinya menurunkan. Berhubungan dengan weight, berat. Dalam kalimat ini yang dimaksud adalah berat badan. Karena berhubungan dengan diet, yaitu diet. Silakan Anda berlatih membaca. I am on a strict diet to lose weight. Kalimat nomor 3. The car's engine is on and we are ready to go. Mesin mobil menyala dan kami siap berangkat. The car's engine, mesin mobil, seperti itu cara mengatakannya, is on, sedang menyala. On di sini untuk menyatakan kondisi atau situasi bahwa mesin mobil itu sedang menyala. Saat ini menyala, itu maksudnya. Sehingga menggunakan to be is. And we are ready to go. Dan kami siap berangkat. We are
adalah kami dan to be are. Ready, siap. To go artinya berangkat. Silakan Anda berlatih membaca. The car's engine is on and we are ready to go. Kalimat nomor 4. She's always on time for her appointments. Dia selalu tepat waktu untuk janjinya. She is, dari she is disingkat, kemudian always, artinya selalu adalah keterangan waktu, on time, tepat waktu. Ini mengatakan situasi atau kondisi di mana dia selalu hadir atau menepati janjinya pada waktu yang tepat. On time. Appointments artinya janji. Pada kalimat ini kata appointments berbentuk jamak. Anda bisa pahami artinya adalah janji-janjinya. Silakan Anda berlatih membaca. She is always on time for her appointments. Kalimat nomor 5. The concert is on for tomorrow night. The concert artinya konsernya atau konser itu, is on, akan berlangsung. Menggunakan on untuk kondisi sedang berlangsung. Artinya sedang show atau sedang pertunjukan. Itu arti kata on di sini membentuk arti sedang berlangsung. For tomorrow night. Besok malam, itu adalah keterangan waktu. Tomorrow artinya besok, night artinya malam. Silakan Anda berlatih membaca. The concert is on for tomorrow night. Kalimat nomor 6. She's on her way becoming a famous singer. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi penyanyi terkenal. Bisa juga dikatakan dia sedang dalam proses untuk menjadi penyanyi terkenal. Itulah konteks kalimatnya. She is adalah singkatan dari she is. On her way, dalam perjalanan, dalam proses. On her way dengan kata on di situ menyatakan kondisinya atau situasinya. Dia sedang dalam perjalanan, artinya sedang dalam perjuangan untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Becoming artinya untuk menjadi, a famous singer, seorang penyanyi terkenal. Famous adalah adjektif atau kata sifat yang menerangkan singer adalah kata benda atau noun. Silakan Anda berlatih membaca. She's on her way becoming a famous singer. Kalimat nomor 7. I am on a mission to complete this project. Saya sedang dalam misi untuk menyelesaikan proyek ini. Dengan menggunakan to be am bentuk pertama untuk menyatakan kalimat ini dalam bentuk sekarang ini waktunya. On a mission, dalam misi. On di sini menyatakan kondisi saat ini, yaitu situasi
di mana saya sedang dalam menjalankan misi. To complete, untuk menyelesaikan atau melengkapi this project, proyek ini. Silakan Anda berlatih membaca. I am on a mission to complete this project. Kalimat nomor 8. The car's indicator lights are on. Lampu indikator mobil menyala. Perhatikan the cars. Ada apostrof S untuk menyatakan milik. Indicator lights, lampu-lampu indikator, merupakan bagian daripada mobil itu. Itulah penggunaan apostrof S pada kata car, menjadi cars. Kemudian indicator lights. Indicator artinya indikator. Lights adalah benda berbentuk jamak yang artinya lampu-lampu. Dengan subjek jamak ini, maka menggunakan to be are. Are on artinya sedang menyala. Itulah fungsi preposition on, menyatakan situasi saat ini, yang mana lampu-lampu indikator mobil itu dalam keadaan sedang menyala. Silakan Anda berlatih membaca. The car's indicator lights are on. Berikutnya kita menggunakan preposition on untuk mengidentifikasikan media atau social media dan juga alat komunikasi. Kita pelajari kalimat nomor 9. I'm going to check my notifications on my smartphone. Aku akan memeriksa notifikasi di ponsel pintarku. Banyak yang bertanya tentang am going to, yang sering kita sebut be going to. Itu adalah menyatakan akan, sama dengan will. Namun sedikit perbedaannya, be going to akan melakukan sesuatu dan cenderung ada rencana. Sedangkan will juga artinya akan, cenderung tidak begitu berencana. Itulah bedanya. Kemudian to check artinya memeriksa adalah kata kerja atau verb. My notifications adalah objek. On my smartphone, di ponsel pintarku. Ponsel adalah merupakan alat komunikasi. Itulah fungsinya preposition on yang mengidentifikasikan tentang alat komunikasi. Silakan Anda berlatih membaca. I am going to check my notifications on my smartphone. Kalimat nomor 10. He is on the phone with a client. Dia sedang menelpon klien. Subjek he melakukan sesuatu, yaitu menelpon. Menggunakan to be is. To be bentuk pertama, tentu Anda masih ingat kalimat ini dalam bentuk present tense, waktu kini. On the phone artinya sedang menelpon. Kata depan on ini adalah untuk menunjukkan kondisi saat ini, situasi saat ini. Dia sedang menelpon.
with a client. Menelpon seorang klien. Silakan Anda berlatih membaca. He is on the phone with a client. Kalimat nomor 11. I'm going to update my status on social media. Aku akan memperbaharui statusku di media sosial. Penggunaan be going to yang artinya akan, kemudian to update artinya memperbaharui. My status, statusku on social media, di sosial media. Inilah fungsi preposition on yang mengidentifikasikan media, yaitu social media. Silakan Anda berlatih membaca. I am going to update my status on social media. Kalimat nomor 12. The weather forecast is on the news. Ramalan cuaca sedang disiarkan pada berita. Subjek kalimat ini adalah the weather forecast. Ramalan cuaca. Is on, dalam keadaan, yaitu dalam keadaan sedang disiarkan. The news, yaitu berita. Silakan Anda berlatih membaca. The weather forecast is on the news. Kalimat nomor 13. The invitation was sent to you on your email. Undangan telah dikirimkan kepada Anda melalui email Anda. Subjek kalimat ini adalah the invitation. Kata the dibaca the karena diikuti oleh kata yang berbunyi awal bunyi vokal, yaitu e, invitation. Was sent, telah dikirim. Was adalah to be bentuk kedua yang kita gunakan dalam kalimat past tense. Send adalah kata kerja bentuk ketiga. To be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga membentuk arti pasif. Was sent, telah dikirim. To you, kepada Anda. On your email, melalui email Anda. Penggunaan preposition on untuk mengidentifikasikan media, yaitu email. Silakan Anda berlatih membaca. The invitation was sent to you on your email. Kalimat nomor 14. I'll write you a message on Facebook. Aku akan menulis pesan untukmu di Facebook. I'll write sama dengan I will write. Inilah penggunaan will yang artinya akan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama write yang artinya menulis. A message adalah artinya sebuah pesan on Facebook. Penggunaan preposition on untuk media yaitu Facebook. Silakan Anda berlatih membaca. I'll write you a message on Facebook. Kalimat nomor 15. He left a voicemail on my phone. Dia meninggalkan pesan suara di ponselku.
Kata kerja left artinya meninggalkan. Kata kerja left adalah kata kerja bentuk kedua, sehingga peristiwanya atau waktunya sudah terjadi di saat yang telah lalu. A voicemail, pesan suara, on my phone, di ponselku. Penggunaan preposition on yaitu mengidentifikasikan alat komunikasi, yaitu phone. Silakan Anda berlatih membaca. He left a voicemail on my phone. Kalimat nomor 16. I read the news on a news website. Saya membaca berita di situs berita. Kata kerja read artinya membaca. The news artinya berita. On a news website, di situs berita. Ini juga merupakan penggunaan preposition on untuk media. Silakan Anda berlatih membaca. I read the news on a news website. Kalimat nomor 17. The announcement is on the bulletin board. Pengumumannya ada di papan pengumuman. Subjek kalimat ini adalah the announcement. Lagi di sini Anda dapat dengar kata the dibaca the, karena diikuti oleh bunyi announcement. Bunyi awalnya adalah vokal. Is on the bulletin board, ada di papan pengumuman. Inilah penggunaan preposition on untuk media, yaitu papan pengumuman. Silakan Anda berlatih membaca. The announcement is on the bulletin board. Kalimat nomor 18. She left a comment on your blog post. Dia meninggalkan komentar di postingan blog Anda. Menggunakan kata kerja left yang artinya meninggalkan. Kata kerja left adalah kata kerja bentuk kedua dalam kalimat past tense. A comment adalah sebuah komentar on your blog post, di postingan blog Anda. Ini juga penggunaan preposition on yang digunakan untuk mengidentifikasikan tentang media, yaitu blog post. Silakan Anda berlatih membaca. She left a comment on your blog post. Kalimat nomor 19. I heard the announcement on the radio broadcast. Saya mendengar pengumuman di siaran radio. Kata kerja heard adalah kata kerja bentuk kedua dari kata kerja hear. Kata kerja heard adalah kata kerja bentuk kedua. Sudah terjadi. Mendengar di saat yang telah lalu. The announcement artinya pengumuman on the radio broadcast. Di siaran radio. Ini juga merupakan media. Silakan Anda berlatih membaca. I heard the announcement on the radio broadcast. Kalimat nomor 20. You can find the podcast on various streaming platforms. Anda dapat menemukan podcast di berbagai platform streaming.
Subjek you diikuti oleh can, modal verb. Kemudian find adalah kata kerja bentuk pertama, artinya menemukan. The forecast atau forecast sudah Anda kenal, on various streaming platforms, di berbagai platform streaming. Ini adalah media. Silakan Anda berlatih membaca. You can find the forecast on various streaming platforms. Para sahabat Professional English Channel, itulah tadi telah Anda pelajari kalimat-kalimat yang menggunakan preposition on yang mengidentifikasikan situasi atau keadaan serta media atau alat komunikasi. Dengan contoh-contoh tadi, diharapkan Anda menjadi jelas penggunaan preposition on pada kalimat-kalimat bahasa Inggris. Para sahabat Professional English Channel, kalau Anda ingin bertanya, silakan Anda menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa dibaca lagi setelah kami jawab. Pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.